tadi. Jadi semuanya udah checks out. So, apakah kita ada di market bubble? Jawabannya udah jelas iya. Seperti itu. Jadi kita ada di bubble, jelas. Tinggal masalahnya kapannya nih. Nah, itu adalah salah satu ancaman juga seperti itu. Kalau misalkan teman-teman lihat dari mata US seperti itu ya. Dan ini karena increasing geopolitical tension ini akibatnya bisa menjadi tekanan kepada usaha-usaha yang bergantung kepada early indikatornya udah cukup jelas lah. Dari 3 ini aja ini cukup concerning sih. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Teori, dimana di video kali ini gue pengen share terkait dengan market overview ya, dari perspektif gue sebagai ya, karena gue baca-baca data juga seperti itu. Yang mana di hari ini pembahasannya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita mau bahas terkait dengan market bubble. Apa itu, gimana indikasinya, dan dimana nih kita sekarang, apakah sekarang kita ada ada di dalam market bubble. Kemudian kedua, kita lihat early indication-nya terkait dengan market crash, potential market crash, apakah udah ada early indication-nya. Kemudian selanjutnya kita cek kira-kira kita raba-raba, karena kalau market itu namanya mau crash biasanya dia harus ada katalisnya yang buat dia crashnya benar-benar kejadian gitu. Terakhir kita masuk ke impact ke Indonesia. Kalau misalkan global market ini benar-benar crash gitu, US market crash, dampaknya ke Indonesia seperti apa? Kita lihat dari sisi potensi penyebab katalis crashnya itu seperti itu. Dan yang terakhir kita akan ambil konklusinya dari seluruh pembahasan ini. Kenapa ini penting? Ini penting karena menurut gue jadi bisa membantu teman-teman untuk membuat keputusan alokasi investasi ya teman-teman. Oke, kita masuk ke yang pertama, kita cek. Jadi untuk market bubble ini kriterianya aku ambil dari si Ray Dalio ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan valuasi. Valuasinya overvalue nggak? Artinya harga financial investment instrument seperti equity dan yang lain-lain itu apakah overvalue atau enggak dibandingkan dengan katakanlah biasanya earningnya seperti itu. Kemudian kedua terkait dengan growth, karena ketika bubble itu terbentuk biasanya ada yang fuel the growth. Industri apa yang fuel the growth? Apakah growth-nya sustainable dengan valuasi segitu? Apakah akan tercapai? Itu nomor 2. Ketiga terkait dengan new buyers ya teman-teman. Apakah kenaikan ini di-fuel oleh new buyers, yang mana buyers ini biasanya dari households atau misalkan non-profit. Sedangkan kalau institusional biasanya masuknya mereka lebih strategis ya, mereka lebih pinter. Kemudian apakah ada broad bullish sentiment? Terkait dengan sentimen bullishnya seperti apa. Kelima, purchases being financed by leverage, yang mana itu artinya apakah orang-orang pakai margin, yang mana kenaikannya itu karena margin teman-teman. Yang keenam adalah terkait dengan bisnisnya sendiri sih, seperti itu. Tapi kita akan fokus ke 5 yang pertama. Pertama terkait dengan valuasi. Valuasi kita udah lihat. Pertama-tama yang kita lihat itu dari Buffett Indicator, itu adalah market cap to GDP, yang mana itu udah tinggi banget di 2 standar deviasi di atas dari rata-rata yang seharusnya seperti itu. Nah ini berarti tinggi banget ya secara valuasi. Dan indikator kedua adalah CAPE ratio atau cyclicality adjusted price to earning ratio. Ini saya ambil datanya untuk S&P 500. Atau ini dikenal juga dengan Shiller PE ratio. Nah ini udah di order 36 ya, 36 PE. Dan kalau kita lihat historicalnya, market bubble sebelumnya, popnya itu atau burstnya itu di PE berapa. Nah ini datanya udah saya sajiin di sini. Selanjutnya berarti secara valuasi ya kita udah tahu ya itu mahal. Kedua, sekarang household yang pegang
mayoritas household ini, kalau dari chart ini teman-teman bisa ngelihat kalau misalkan household dan non-profit yang pegang financial asset tuh persentasenya semakin tinggi, yang mana itu artinya yang fuel kenaikan indeks belakangan ini adalah ya household ini dan juga non-profit organization ini, bukan institusi. Jadi ini yang membuat kita cukup ngeri-ngeri juga seperti itu. Kita masuk lagi terkait dengan margin debt, terkait dengan leverage. Apakah leverage itu fuel the market? As we see from this chart, ini membuktikan bahwa margin debt-nya emang udah tinggi ya teman-teman. Yang mana ini juga kontribusi untuk kenaikan market S&P di luar sana, di S&P 500 ya, kenaikan indeksnya. Dan kita lihat sentimen bullish ini dari industri apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar dengan heat map ini, kita lihat bahwa yang gede-gede itu semuanya adalah perusahaan-perusahaan yang terciprat oleh AI. Seperti itu. Katakanlah Microsoft, Nvidia, Apple, Google, Meta, Amazon. Teman-teman lihat, itu semua keciprat sama yang namanya AI. Ya, pertanyaannya apakah growth-nya ini, karena mereka secara valuasi kan, meskipun nggak semua, tapi ada yang secara valuasi kan udah mahal-mahal banget. Tapi meskipun mereka growth, nah apakah growth-nya akan sustainable untuk masa depan? Apakah growth-nya bisa bisa menjustifikasi valuasi yang benar-benar mahal seperti itu? So, dari semua indikatornya ya, kita lihat valuasi. Pertama, mahal nggak? Valuasi mahal. Kedua, fuel growth-nya udah jelas nggak? Udah jelas dari AI ya. Mana nanti seperti yang dibilang tadi, kalau misalkan katakanlah fuel growth-nya nggak bisa menjustifikasi valuasinya, maka itu bisa men-trigger juga. Ketiga, apakah siapa yang masuk ke dalam market? Nah, kita udah belajar sebagian besar adalah household sama non-profit organization, yang mana itu artinya lebih non-profesional yang masuk ke dalam market. Sehingga lebih risky, itu fuel kenaikan market sekarang ini juga. Keempat, apakah ada bullish sentiment? Ya, terkait AI. Kelima, purchases being financed with high leverage. As we see, banyak yang pakai margin kan, seperti yang ditunjukkan di chart tadi. Jadi semuanya udah checks out. So, apakah kita ada di market bubble? Jawabannya udah jelas iya. Seperti itu. Jadi kita ada di bubble, jelas. Tinggal masalahnya kapannya nih, kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan kita mau tahu kapannya, kita mau raba-raba, kita harus lihat indikator-indikator lah yang di masa lampau sudah terbukti untuk memberikan warning terkait dengan market crash yang akan datang. Nah, salah satu indikatornya adalah yield curve teman-teman. Yang mana kalau misalkan inverse yield curve, artinya kalau misalkan 10-year yield kan harusnya lebih tinggi daripada 2-year yield. Nah, kalau 10-year yield lebih tinggi daripada 2-year yield, itu adalah kondisi normal. Sebaliknya kalau misalkan 2-year yield lebih tinggi daripada 10-year yield, itu berarti ada something wrong. Yang mana kalau misalkan teman-teman lihat di sini 10-year yield mean 2-year yield for treasury ya. Di US kalau misalkan grafiknya menyentuh 0, di setiap grafiknya menyentuh 0 dan balik ke atas, itu terjadi resesi teman-teman. Terjadi resesi. Yang mana kita udah menyentuh 0 dari tahun 2022 dan sekarang lagi pembalikan ke arah atas, yang mana ini bisa menjadi indikasi bahwa there's a market crash coming. Kita nggak tahu apa yang menjadi katalisnya, tapi ini adalah salah satu early indicatornya. Kedua, terkait dengan data-data ekonomi. Sekarang kita lihat ke unemployment rate. Nah, ini udah naik juga dari 3,4% di titik terendahnya ya di US sampai ke 4,2% di tahun 2025. Ini kenaikan ini ya kelihatannya kecil, tapi trennya itu jelas seperti itu ya. Jadi ini cukup ngeri-ngeri sedap, bahaya, dan ini salah satu early indication-nya. Yang terakhir adalah GDP. Kalau misalkan teman-teman perhatian, kalau Q1 ya, quarter on quarternya Q1 2025 itu GDP-nya US turun. Dan kalau teman-teman perhatikan segala berita juga terjadi slowdown di port activity, ada tariff war dan sebagainya. Itu yang menjadi concern juga. Itu adalah salah satu early indication. Dan kalau teman-teman perhatikan market sekarang, volatilitasnya ya naik turunnya gila banget.
Perasaan kemarin lembaga-lembaga institusi keuangan mereka pernah meramalkan katakanlah 60% kemungkinan resesi dalam 12 bulan datang. Terus tiba-tiba itu nggak ada lagi, seolah-olah sekarang ekonomi baik-baik aja. Ya kenyataannya ya ada masalah dan early indikatornya udah cukup jelas lah. Dari 3 ini aja ini cukup concerning sih. Nah, kita udah mengetahui nih sekarang, kita ada di market bubble, yang mana itu akan mengukur kalau misalkan crashnya segede apa kira-kira, seperti itu. Dan kita udah melihat early indication-nya itu sudah ada. Jadi kalau misalkan kita masuk sekarang itu cukup rawan juga, seperti itu ya. Kita lihat sekarang, apa sih yang bisa berpotensi menjadi katalis dari the next coming crash. Nah, kalau kita lihat US itu dia permasalahannya banyak banget. Pertama-tama adalah terkait dengan government debt-nya, teman-teman. Itu udah nyampe 36 triliun. Dari satu dekade lalu 18 triliun, sekarang 36 triliun. Sedangkan GDP-nya mereka dari 18 triliun tumbuhnya cuma sampai 30 triliun. Yang mana ini pertumbuhannya berarti nggak secepat pertumbuhan debt-nya. Kalau ada orang mengukur debt to GDP ratio-nya tentu itu meningkat seperti itu. Yang mana itu artinya makin risky. Ditambah lagi sekarang interest rate-nya mereka ya, interest rate untuk debt-nya ini meningkat dari yang sebelumnya acceptable-nya di 2%, sekarang 4%. Nah artinya apa? Debt-nya meningkat, kemudian interest rate-nya meningkat. Berarti beban interest yang harus dia bayar itu semakin berat untuk government-nya US, untuk ekonominya US, seperti itu ya. Kedua, sekarang terkait dengan tarif. Tarif ini concern-nya apa? Ke trade balance, teman-teman. Dia mau revitalisasi manufaktur di US. Tapi kalau kita lihat ya, ini penyebabnya karena satu dekade terakhir, teman-teman bisa lihat di datanya, ya itu trade balance-nya US ya negatif terus, seperti itu. Dan inilah yang men-trigger salah satu hal yang men-trigger tarif-tarifan yang dilakukan Trump, supaya ini mau dibalikkan lagi supaya US trade balance gak terlalu negatif, seperti itu ya. Dan itu akibatnya increasing geopolitical tension, teman-teman. Semua negara-negara sekarang mau de-risking ya, mau de-risking dari dolar, mau de-risking dari concentrated deal dengan US. Dia mau lebih, semua negara strateginya itu sekarang adalah lebih ke diversifikasi instead of menuhankan satu negara aja, seperti itu. Nah itu adalah salah satu ancaman juga, seperti itu kalau misalkan teman-teman lihat dari mata US, seperti itu ya. Dan ini karena increasing geopolitical tension ini akibatnya bisa menjadi tekanan kepada usaha-usaha yang bergantung kepada international trade sih, yang saya lihat sekarang ini, seperti itu. Setelah kita mengetahui itu semua, sekarang dampaknya apa nih buat Indonesia? Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari marketnya aja, sebenarnya kan kalau IHSG tuh udah pernah sempat turun. Kalau nggak salah 7.900 sampai 5.900, itu penurunannya cukup dalam. Di US pun juga turunnya juga cukup dalam, sampai 20% juga. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, meskipun belakangan ini udah rebound ya, tapi kalau misalkan kita lihat katakanlah 2 dekade ke belakang, kalau katakanlah US turun, Indonesia juga ikut turun. Biasanya align seperti itu gerakannya, teman-teman. Align ya. Nah, artinya kalau mereka mengalami sesuatu, karena mereka adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia, dunia akan terdampak sih, teman-teman. Saya yakin terdampak, tapi dampaknya sebesar apa? Itu yang harus dikalkulasi kan. Nah, kalau misalkan dampaknya sebesar apa, kita lihat kebergantungannya sama trade di luar seperti apa. Ini sih saya nggak dilihat US doang ya, tapi saya lihat juga global gitu. Artinya saya cuma ngelihat dari trade balance-nya Indonesia aja, nggak specifically cuma ke US. Karena kalau misalkan supply chain itu kan bisa kita deal ke negara A, misalkan negara A baru ke US gitu. Jadi kalau negara US ke negara A
dampak kita ke negara A bisa terdampak juga. Jadi kita ambil ini soal worst case lah teman-teman, perhitungan ini. Nah, Indonesia sendiri katakanlah ekspornya biasanya 20 billion dollar per bulan, dan importnya juga sekitar di 20 billionan dolar per bulan. Kalau kita hitung berarti total 40 billion, kemudian kalau di 1 tahun kan kali 12 480 billion. Sedangkan GDP-nya Indonesia sendiri adalah sekitar 1.300 billion. Jadi kalau misalkan 480 ini dibagi-bagilah sama GDP-nya kita, dan dengan perhitungan tersebut kita bisa dapatkan kira-kira sekitar kita bisa terdampak sekitar ekonomi kita ya, yang at risk itu adalah 25% dari GDP kita. Kira-kira seperti itu kasarannya. Mungkin kira-kira worst case-nya 25%-an lah gitu teman-teman. Ekonomi kita yang akan terdampak. Jadi dampaknya nggak akan gimana-gimana ya. 25% itu sangat besar sih teman-teman. Tapi maksudnya perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu bergantung sama international trade itu masih akan survive sih saya lihat. Dan terutama kalau misalkan di kondisi ekonomi nanti beneran crash, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu bergantung sama utang. Soalnya nanti bisnisnya kan bakal susah tuh, bakal tertekan secara umum, bakal tertekan semua. Kalau misalkan dia kewajiban utangnya mereka masih harus bayar dan mereka gak bisa bayar, nah itulah yang menjadi risiko bisnisnya mereka, seperti risiko finansialnya. Nah itu yang mau kita hindari kalau misalkan sampai crash ini dan krisis ini benar-benar terjadi seperti itu. Oke, so apakah Indonesia akan terdampak? Iya, tapi dampaknya mungkin nggak sesignifikan yang di pusat masalahnya ya, seperti itu. Akan terdampak teman-teman, akan terdampak tapi mungkin nggak sebesar di pusat masalahnya. So, kita masuk sekarang ke konklusi. Jadi after kita pelajari, apakah kita ada di market bubble? Jawabannya yes, kita ada di market bubble. Kemudian early indication-nya udah jelas sekali ya teman-teman. Kita bisa lihat dari GDP growth-nya, kita bisa lihat dari unemployment rate-nya, kita bisa lihat dari yield curve, yang mana inverse yield curve ya teman-teman. Nah, potensial katalisnya apa? Potensial katalisnya ada terkait dengan debt, ada terkait dengan trade war teman-teman. Kemudian geopolitical tension inilah yang dampaknya mungkin nanti kelihatannya Q2, Q3 baru kelihatan, dan itulah mungkin salah satu yang berpotensial menjadi alasan market kita terdampak. Keempat, apakah Indonesia akan terdampak? Yes, akan terdampak, tapi impact-nya saya perkirakan nggak akan sebesar dari pusat masalahnya, seperti itu. So itu aja kira-kira teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan kalau misalkan prediksinya in general menurut saya masih bearish. Teman-teman boleh percaya boleh enggak, tapi kalau teman-teman percaya ya teman-teman alokasiin mayoritas masih di cash atau fixed income yang short term aja. Jadinya nanti kalau misalkan short term terjadi beneran crash ya teman-teman bisa manfaatkan itu gitu. Sedangkan kalau teman-teman nggak percaya ya saya sarannya ya at least 50-50 lah teman-teman, karena ini datanya cukup mengerikan juga begitu ya. Seperti itu sih, semoga sharing kali ini bisa bermanfaat, teman-teman bisa mengambil keputusan investasi yang bijak. Sekian dulu untuk video kali ini, see you guys on the next video, bye bye.